Astaghfirullah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita kembali, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-17, bab asy-syafa'at, bab tentang seputar syafaat. Syafaat adalah satu di antara perkara yang masuk pada rukun iman, beriman kepada yaumul akhir. Dan syafaat ini artinya meminta kebaikan lewat orang lain. Talabul khair ilal khair, meminta kebaikan kepada orang lain untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bicara tentang syafaat, kenapa mu'allif rahimahullahu ta'ala memasukkan bab syafaat ini pada kitab Tauhid? Karena syafaat ini ada dua macam. Ada syafaat yang masyru', yang disyariatkan. Ada syafaat yang mamnu, yang dilarang. Makanya dimasukkan dalam kitab Tauhid ini. Taib, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung atau pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Dari surah Al-Imran ayat 51 ini, bahwa tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu milik Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat semuanya. Sehingga syafaat itu hak mutlak milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat itu kepada orang yang memiliki dua syarat. Pertama, izinnya. Yang kedua, redhonya. Dan itu disebutkan di dalam dua surat. Pertama Al-Baqarah di sini 255 dan An-Najm 26. Allah katakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Menunjukkan bahwa syafaat itu harus berizin dulu. Kalau Allah izinkan, maka dia bisa memberikan syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian juga surah Al-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha wa yardah. Betapa banyak malaikat di langit, tetapi syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan kepada orang-orang yang dikehendakinya dan redha. Maksudnya redha di sini redha kepada orang yang akan diberikan syafaat.
Jadi izin kepada orang yang akan memberikan syafaat, redha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi izin dan redha inilah yang menentukan orang itu memberi syafaat atau orang itu diberi syafaat. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit, begitu juga di bumi. Mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantunya. Tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita tentang kelemahan orang-orang yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa perkara. Satu, bahwa kata Allah, orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, pertama mereka tidak berkuasa. Tidak punya kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi. Satu jengkal tanah pun mereka tidak punya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka juga tidak punya saham. Mereka tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, mereka sekali-kali tidak membantu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya, kalau ada zat selain daripada Allah, dia bukan penguasa. Satu jengkal pun dia tidak punya kekuasaan ketika di langit dan di bumi. Yang kedua, tidak punya saham ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, tidak membantu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang keempat, tidak memberikan syafaat sudah wajar. Macam mana mereka akan memberikan syafaat sementara mereka bukan Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang mereka tidak punya saham sedikit pun dan membantu Allah pun tidak. Macam mana orang-orang yang seperti ini sanggup memberikan syafaat? Makanya syafaat itu hal mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal, kuburan-kuburan, ya, kemudian meminta syafaat mereka gitu ya. Karena syafaat itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Abul Abbas mengatakan, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Allah telah menyangkal segala sesembahan selain daripada Allah yang dijadikan tumpuan tempat bergantung oleh orang-orang musyrik. Allah juga menyangkal bahwa ada selain darinya yang memiliki kekuasaan atau memiliki bagian dari kekuasaan atau menjadi penolongnya. Namun Allah tidak menyangkal bahwa seorang hamba bisa memberikan syafaat, akan tetapi Allah menjelaskan bahwa syafaat itu akan bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah. Ini berdasarkan firman Allah, wala yashfa'una lilla liman irtada. Mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada
orang-orang yang diridai Allah. Jadi syafaat yang disangkakan oleh orang-orang musyrik itu tidaklah ada pada hari kiamat sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran. Nabi menghabarkan bahwa beliau akan datang dan bersujud kepada Rabbnya serta memujinya. Beliau tidak langsung memberikan syafaat terlebih dahulu. Allah lantas berfirman kepadanya, angkatlah kepalamu, berkatalah niscaya perkataanmu akan didengar. Ajukanlah permintaan niscaya akan diberi. Mintalah syafaat niscaya syafaat akan engkau berikan. Jadi begini, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, maka manusia akan berdiri di padang mahsyar itu cukup lama. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya ulangi bahwa orang-orang yang kumpul di padang mahsyar itu mereka akan tinggal di situ khamsina alfasana, 5.000 tahun. 50.000 tahun akan tinggal di padang mahsyar. Apakah 50.000 tahun itu bagi semua orang? Maka para ulama tidak, itu bagi orang-orang kafir. Mereka akan tinggal di padang mahsyar selama itu. Tetapi bagi orang-orang yang beriman itu sesuai hisabnya. Kalau hisabnya mudah, ya cepat. Kalau hisabnya sulit, ya lambat. Ya, bisa lama juga di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu manusia dalam kondisi sulit. Bagaimana tidak sulit? Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Tidak makan, tidak minum karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Panas luar biasa, keringat bercucuran, pokoknya memprihatinkan manusia di padang mahsyar itu. Mereka ketakutan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, manusia ketika sedang ketakutan itu, kemana sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla itu? Yang ketika di dunia mereka menyembah pohon, ketika di dunia mereka menyembah batu, ketika di dunia mereka menyembah sungai, menyembah binatang atau yang lainnya gitu ya, termasuk bulan, bintang, matahari. Sanggupkah sesembahan-sesembahan ini yang pernah mereka sembah di bumi ini menyelamatkan mereka saat mereka di padang mahsyar? Maka jawabannya mustahil. Jangankan mereka-mereka ini, Nabi SAW sendiri di dalam kisah tentang syafaatul uzma, Nabi juga sebenarnya tidak mampu memberikan syafaat kecuali karena izin Allah. Dia minta izin dulu kepada Allah. Kemudian Allah baru memberikan izin dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa'tu syafa'. Allah berfirman, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kau diberi, ngomonglah kau didengar, mintalah syafaat kau diberikan syafaat. Artinya Nabi SAW sendiri tidak langsung memberikan syafaat kepada manusia. Dia menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala dan redha kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Lah itu Nabi kita. Macam mana kemudian sesembahan-sesembahan yang batil yang disembah selain Allah ketika manusia di dunia sebagian mereka ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, gunung dan yang semacamnya, maka mereka tidak sanggup memberikan syafaat. Alasannya ayat tadi yang kita baca, pertama mereka tidak memiliki kekuasaan di langit atau di bumi. Yang kedua, mereka tidak punya saham di langit atau di bumi, dan mereka pun tidak menolong Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Macam mana mereka akan sanggup berikan syafaat? Ya. Makanya di sini syafaatul uzma sendiri diberikan kepada Nabi SAW itu setelah diberikan izin dan Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang yang
akan diberikan syafaat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Maka syafaat ini menjadi hak orang-orang yang bertauhid dengan izin Allah. Dan syafaat ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bicara tentang syafaat. Ya. Syafaat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasul untuk memberikan syafaat. Lah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada umatnya ini bermacam-macam. Pertama, ada yang disebut dengan syafaatul khassah. Syafaat khusus. Itu diberikan kepada Rasul dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Salah satunya adalah syafaatul uzmah, syafaat besar pada hari kiamat. Itu hanya nabi saja yang kasih. Yang diizinkan Allah memberikan syafaat. Di mana manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semua menolak. Kecuali Nabi SAW, dia mengatakan analaha, kan kucoba. Kemudian Rasul pun menghadap Allah, sujud di bawah arasy-Nya, sampai kemudian dengan sujud yang lama, akhirnya Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, kul tusma isfa tushaffa. Wahai Rasul, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan kau didengar, mintalah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Ini syafaatul uzma, ini khusus bagi Nabi. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Di antara syafaatul khusus juga adalah syafaat Nabi SAW kepada siapa? Kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini mati kafir sebenarnya, karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Abbas ibn Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah karena melihat perjuangan Abu Talib yang luar biasa gitu ya, membela Rasulullah. Abbas ini mengatakan, wahai Rasul, manfaat enggak pamanmu itu? Perjuangan dia membela dakwahmu itu manfaat enggak pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, dia berada di gelombang api neraka, tapi aku meminta kepada Allah agar diselamatkan dan diletakkan di neraka yang dalamnya cuman hanya semata kaki. Tetapi itu cukup mendidihkan kepalanya. Artinya satu-satunya orang kafir yang diberikan syafaat Nabi adalah Abu Talib. Tetapi ingat bahwa syafaat Rasul kepada Abu Talib tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka, tidak, cuman meringankan azab, maksudnya begitu. Nah, ini namanya syafaat khusus. Kemudian ada syafaat umum, seperti namanya syafaat Rasul kepada ahli al-a'raf, kepada orang-orang yang berada di a'raf. A'raf itu artinya antara surga dan neraka, di mana kebaikannya sama dengan keburukannya 50-50. Dan ashabul a'raf ini adalah kelompok yang terakhir dihisab. Tetapi belakangan mereka mendapatkan syafaat Nabi SAW dan mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, syafaat kepada penduduk surga yang sudah diponis masuk surga, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Mereka hanya berjubel-jubel di pintu surga, tapi tidak bisa masuk surga, gitu ya. Kenapa? Karena yang membuka pintu surga itu Rasul. Semua para nabi tidak diizinkan membuka pintu surga, mulai Adam sampai yang terakhir Nabi Bani Israel Isa bin Maryam tidak diizinkan kecuali Nabi. Makanya Rasul mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Makanya Rasul memberikan syafaat kepada orang yang sudah diponis masuk surga. Mereka tidak bisa masuk surga karena Nabi yang membukakan pintu surga. Termasuk juga syafaat kepada kaum yang mereka masuk surga tanpa hisab dan azab.
Jadi ada kaum itu yang direct masuk surga, Bu, nggak ada hisab, nggak ada azab, nggak ada perhitungan. Dan mereka adalah disebutkan dalam hadis Nabi SAW jumlahnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Di antara sifat-sifatnya orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur, dan orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk syafaat Nabi SAW kepada orang yang masuk ke neraka. Orang ini sudah masuk neraka, tetapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk ke neraka supaya dikeluarkan. Tentu mereka adalah kaum muslimin yang masuk ke neraka gara-gara melakukan dosa besar, bukan sampai ke taraf syirik ya. Kalau syirik ya kekal di neraka ya. Maksudnya syirkul akbar. Kemudian juga termasuk syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatnya. Sudah divonis masuk neraka, tetapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar dimasukkan, jangan dimasukkan ke neraka, tetapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah jenis-jenis syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi yang jelas bahwa penyebab syafaat itu yang paling utama adalah tauhid. Karena orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasul adalah tauhid. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Maka siapapun yang mengaku umat Rasul tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia tidak akan dapat syafaat. Ya, karena syafaat itu berkaitan dengan tauhid. Yang kedua, doa setelah azan. Seperti Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berdoa selepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Apa kata Rasul? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia akan dapat syafaat pada hari kiamat. Ya. Termasuk juga memperbanyak salawat. Kathratu as-salati ala Rasul. Memperbanyak salawat. Dan sekarang ini bulan Sya'ban, Bu. Perintah salawat itu ada di bulan Sya'ban. Ketika Allah turunkan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu di bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban ini. Artinya hadiah salawat dari Allah dan malaikatnya kepada Rasul dan hadiah salat bagi umatnya untuk Rasul adalah di bulan Sya'ban. Maka perbanyak salawat. Karena salawat itu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Arab, man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Barang siapa yang cinta sesuatu pasti dia akan lebih banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Dan banyak lagi penyebab-penyebab orang yang hal-hal yang bisa seseorang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada syafaat-syafaat yang tidak disyariatkan ketika meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat itu hanya milik Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena zat selain Allah itu tidak sanggup memberikan syafaat. Karena mereka bukan pencipta langit dan bumi, mereka tidak punya saham ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan tidak menolong saat Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga mereka lemah tidak memberikan syafaat. Maka syafaat hak mutlak milik Allah, dan Allah akan berikan syafaat dengan dua syarat, al-idhnu war-ridha. Pertama, izin kepada orang yang akan berikan syafaat. Yang kedua, redha kepada orang yang diberikan syafaat. Dan redha itu ditentukan dengan tauhid. Dan pemberi syafaat itu tidak harus nabi. Ya, termasuk malaikat juga pemberi syafaat nantinya. Kemudian juga para syuhada akan berikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Termasuk juga seorang anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Termasuk juga teman yang baik akan memberikan syafaat kepada teman-temannya. Makanya pentingnya berkawan dengan orang soleh supaya manfaatnya itu memberikan syafaat. Ya, termasuk juga amalan kita akan jadi syafaat seperti Quran. Orang yang membaca Quran, nanti Quran akan datang menghadap Allah dan menyelamatkan kita. Puasa akan datang kepada Allah dan akan menyelamatkan kita. Sedekah juga sama.
Jadi hampir semua amal soleh itu akan jadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ini di antara pembahasan tentang seputar syafaat. Tapi kita bentangkan saja lewat tanya jawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Ustaz. Tadi ada keterangan bahwa orang yang akan mendapatkan syafaat juga orang-orang yang melakukan dosa besar sehingga mereka tidak masuk ke neraka. Itu maksudnya tadi gimana, Ustaz? Iya, maksudnya ada orang-orang yang diponis masuk neraka. Dia sebenarnya layak masuk neraka. Tetapi karena ada amalan-amalan yang mencegah dia masuk neraka, maka dia pun mendapatkan syafaat dari Rasul, tidak dimasukkan ke neraka tetapi dimasukkan ke surga. Ya tentu lewat proses, ya hisab dulu gitu ya. Nah, tapi orang-orang seperti ini akan dapat syafaat, menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya para pelaku dosa besar itu tidak boleh diponis masuk neraka. Kenapa? Karena semua di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Kalau syirik Allah tidak akan ampuni. Tapi selain syirik, dosa besar itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dengan syafaat tadi ya. Kalau Allah tidak mau, ya Allah cuci dulu di neraka dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi itu yang dimaksud kata-kata bahwa para pelaku dosa besar pun ada orang-orang yang mereka mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak akan dapat syafaat. Siapa mereka? Satu, orang yang mengingkari syafaat itu sendiri. Makanya Rasul mengatakan man kadzdzaba bi syafaati yaumal qiyamah falaysa lahu nasib. Barang siapa yang mendustakan syafaatku pada hari kiamat, justru dia tidak dapat syafaat. Ya, orang yang mengingkari syafaat tidak akan dapat syafaat. Termasuk orang musyrik sudah jelas. Orang musyrik itu Allah katakan wala tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Tidak akan manfaat orang berikan syafaat kepada orang musyrik ini. Ya, termasuk juga para pencela, pelaknat. Nabi SAW mengatakan la yakununa la'anuna syufa'a yaumal qiyamah. Tidak layak bagi para pencela itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang mudah mencaci, memaki, melaknat, mencela, menghina, merendahkan gitu kan. Karena ada di masyarakat itu yang mudah kali mencela orang itu. Sudah kayak gaya hidup dia suka mencela. Omongannya itu mudah kali mencela orang. Ya, biasanya orang-orang yang awam gitu ya, kalau udah ngaji jarang ya. Biasanya orang-orang yang hidup-hidup di tempat-tempat maksiat, itu ucapan-ucapan ngeri-ngeri mereka itu ya, binatang-binatang itu udah biasa keluar tuh. Nah, jadi orang-orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, mereka tidak akan dapat syafaat. Termasuk juga pemimpin zalim. Ya, pemimpin yang zalim tidak akan dapat syafaat. Kata Nabi SAW, simfani min ummati lam yahsul lahuma syafa'ati yaumal qiyamah. Ada dua kelompok kata Rasul tidak akan dapat syafaat. Salah satunya adalah imamun zalim, pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim tidak akan dapat syafaat. Termasuk juga kata Nabi SAW adalah orang yang melampaui batas dalam agama. Melampaui batas dalam agama gitu ya. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak diajarkan dalam agama mereka lakukan. Nah, mereka juga tidak akan dapat syafaat. Jadi kelompok-kelompok seperti ini tegas-tegas Nabi SAW tidak memberikan syafaat kepada mereka kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Ustaz, tadi kan anak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang keguguran gitu, Ustaz? Apakah anak itu nanti juga di akhirat bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya? Kegugurannya umur berapa? Ya 1 bulan setengah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Begini ya, kalau anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya, terutama anak-anak yang meninggal sebelum balik, tentu ya sudah menjadi manusia, Bu ya. Artinya kalau di atas 4 bulan baru ditiupkan ruh gitu ya, artinya sudah jadi orang tuh kalau sudah ditiupkan ruh itu. Dan terkait dengan hukum-hukum fikih, kalau kegugurannya setelah 4 bulan. Tapi kalau kegugurannya sebelum 4 bulan artinya belum jadi orang. Ya, belum jadi manusia, belum dianggap manusia karena tidak ada hukum-hukum fikih di situ. Apa perbedaannya orang yang keguguran selepas 4 bulan dan sebelum 4 bulan? Kalau selepas 4 bulan darah yang keluar dianggap nifas. Kalau sebelum 4 bulan bukan nifas, dianggap istihadhah. Tetap wajib sholat, wajib puasa. Keguguran di atas 4 bulan, bayi yang lahir itu boleh disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Boleh juga tidak disolatkan tetapi tetap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin karena mereka sudah jadi manusia. Termasuk juga membayarkan zakat fitrah menurut pendapat Utsman ibn Affan. Tapi di bawah itu tidak perlu. Ya, karena belum jadi orang, tidak harus dikubur di pekuburan kaum muslimin dan tidak ada tuntutan bayar zakat fitrah itu ya. Jadi lihat di situ kegugurannya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, tapi di luar tema. Ya. Anak kan mantan non-muslim. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membuka aurat di depan adik saya yang masih berbeda keyakinan atau di hadapan ibu saya? Dan bagaimana cara saya untuk tetap bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Membuka aurat itu tidak dibolehkan bagi seorang wanita. Tetapi ada aurat-aurat yang boleh ditampakkan di hadapan mahram. Ya, mahram itu artinya keluarga. Seperti boleh seseorang tidak menggunakan jilbab, ya, di depan mahramnya ya, umpamanya saudara kandung gitu umpamanya kan. Yang penting ada mahramnya. Boleh dia tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan kaos kaki gitu ya. Karena dia mahramnya. Tetapi bagaimanapun kalau seandainya dia bisa menutup aurat jauh lebih baik. Jadi ada aurat-aurat yang boleh ditampakkan. Ya seperti contohnya dari leher ke atas boleh, tapi jangan pula sampai ke bawah gitu ya. Tidak pakai kaos kaki, umpamanya nggak masalah. Ya, tetapi kalau di depan mahram saja, saudara kandung, saudara seayah gitu ya, pokoknya yang ada hubungan mahram lah ya, keluarga. Kemudian yang kedua tentang masalah birrul walidain kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggalnya ini kalau dia muslim, maka ada caranya istighfar, memintakan ampun kepada Allah. Kalau dia muslim ya atau muslimah. Kemudian juga bersedekah, dan sedekahnya kita niatkan ditransfer kepada orang yang meninggal gitu ya. Ataupun amalan kita sebagai anak, amalan-amalan soleh ini akan sampai kepada orang tua kalau dia meninggal dalam kondisi Islam. Tapi kalau orang tuanya meninggal dalam kondisi maaf kafir gitu ya, non muslim, maka tidak bisa kita memintakan ampun kepada Allah. Artinya sudah terputus gitu ya nasabnya, karena pada hari kiamat itu
terputus nasab orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Fala ansaba yauma idzin bainahum. Tidak ada nasab pada hari itu. Ya. Tapi kalau dia masih hidup, walaupun non muslim, maka tetap berbakti kepada kedua orang tua, itu hukumnya wajib. Dengan cara apa? Ya tetap kewajiban anak kepada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, merawat orang tua, gitu ya. Kalau soal akidah memang berbeda, tetapi kalau soal muamalah tidak boleh dibedakan. Walaupun dia kafir. Karena Islam itu disebutkan dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita ini harus merawat orang tua dengan cara baik selama mereka masih hidup di dunia. Semoga dengan cara itulah, merawat orang tua dengan baik, dia dapat hidayah, akhirnya masuk ke dalam agama kita, gitu ya. Tapi kalau setelah kita masuk Islam malah justru makin jauh, makin radikal, orang nanti disangka agama yang baru ini jelek pula di mata dia, gitu ya. Maka kalau sudah masuk Islam, tunjukkan di hadapan kerabat-kerabat bahwa agama yang saya peluk hari ini jauh lebih baik dibandingkan agama kalian. Tunjukkan akhlaknya, tunjukkan muamalahnya, supaya mereka tahu, oh iya, rupanya agama dia jauh lebih baik, gitu ya. Walaupun mereka tidak ikut, minimalnya tidak mencela kita. Wallahu a'lam. Iya, ada pertanyaan di YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah boleh amal soleh kita diniatkan untuk hajat kita seperti keinginan dunia? Ya, alhamdulillah. Pada dasarnya ibadah itu tidak boleh diberikan kepada yang lainnya kecuali kepada Allah. Contoh orang berangkat haji. Haji saya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling afdol. Tetapi kalau seandainya hajinya itu dari awal niatnya riya, atau niatnya itu karena ingin belanja emas di sana murah, nanti bisa dijual lagi di sini, memang dari awal niatnya karena dunia, maka tidak akan diterima. Tetapi kalau seandainya tetap niatnya karena Allah, niatnya tetap karena Allah, tetapi di balik niat karena Allah itu, ya mungkin bahasanya satu gayung 20 terlewati lah, kan itu ya. Sambil haji, ya kalau ada emas murah saya mau beli di sana, nanti dijual lagi di sini, kalau enggak ya sudah. Nah, itu hanya mengurangi pahala kalau model kayak gitu. Nah, jadi lihat niat dunianya sampai di mana ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.